Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar di sekolah kita ini walaupun dalam hal daring. Selawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nanti. Ya anak kami, melanjutkan daripada materi kita yaitu sumber hukum Islam yang ketiga. Adapun sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Seperti yang mau Bapak jelaskan ini atau yang mau kita pelajari ini. Adapun pengertian daripada ijtihad adalah mengarahkan tenaga pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, pengertian daripada ijtihad adalah mengeluarkan segala pikiran, pengetahuan, tenaga dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum Islam yang tidak terdapat, ya di sini Bapak ulangi sekali lagi, yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Itulah dalam hal maksud daripada ijtihad. Mungkin daripada ijtihad. Ijtihad, Bapak ulangi sekali lagi, mengeluarkan segenap tenaga kita, usaha kita, pengetahuan kita, pikiran kita dengan sungguh-sungguh, untuk mengeluarkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, anak kami, ijtihad itu adalah mengeluarkan hukum Islam yang tidak terdapat. Ini tanda kutip ini anak kami ini, yang tidak terdapat. Tapi kalau sudah terdapat jelas dalam Al-Quran itu, ya ijtihad itu tidak berfungsi, dikalahkan, yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman kita yang dasarnya, yang nomor satu yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan daripada sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Bapak ulangi sekali lagi, yang kita dahulukan dalam hal untuk mendapatkan sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, ucapan, tampilan, harapan, ataupun cita-cita, ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikategorikan itu sebagai hadis. Jadi dalam hal ijtihad ini adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah
Al-Quran, hadis, baru ijtihad. Jadi itu dalam hal pengertian daripada ijtihad anak kami, biar anak kami mengetahuinya, mengetahui dan juga mengingatnya. Selanjutnya adalah kedudukan ijtihad. Nah, dalam hal ijtihad menempati kedudukan sumber hukum Islam yang ketiga, ini jangan salah kita anak kami. Yang ketiga, yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Bapak ulangi sekali lagi, kedudukan ijtihad adalah menempati kedudukan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis, baru ijtihad. Jadi jangan kita mendahulukan daripada ijtihad. Salah kita. Sesat kita itu. Jadi menduduki kedudukan setelah Al-Quran dan hadis. Berarti yang ketiga, ya, dalam hal fungsi daripada ijtihad, fungsi daripada ijtihad itu yang pertama menetapkan hukum, ya, menetapkan hukum yang tidak termuat dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi dalam hal fungsi atau hikmah daripada ijtihad itu adalah mendapatkan atau menetapkan hukum yang tidak termuat di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena kami itulah dalam hal fungsi daripada ijtihad itu yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya adalah syarat menjadi mujahid. Nah, jadi untuk mendapatkan atau untuk menjadi syarat sebagai orang mujahid atau orang yang ahli ijtihad, yang pertama adalah harus memahami Al-Quran, ya, harus mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi untuk menjadi mujtahid atau ahli ijtihad itu tidak sembarangan. Harus mengetahui, memahami daripada Al-Quran, tafsirnya, ya, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu harus mengetahui untuk menjadi seorang atau untuk membuat daripada ijtihad itu. Untuk mendapatkan hukum itu harus mengetahui daripada Al-Quran, bukan sembarang, bukan yang orang yang tidak mengetahui, tapi harus orangnya itu mengetahui dulu baik tafsirnya, sebab-sebab turun ayatnya, baru dia bisa membuat ijtihad, membuat hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami hadis. Karena dalam hal ijtihad itu, yang mana fungsinya tadi untuk mendapatkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Harus memahami hadis lagi. Memahami hadis, sanadnya, ya, matan, dan juga riwayatnya siapa, rawi, matan, sanad, dan rawi. Harus mengetahui semua. Dalam hal hadis baru bisa membuat daripada ijtihad atau seorang mujahid atau yang ahli ijtihad.
Setelah yang kedua, anak kami mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab. Ya, itu mengetahui tentang bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijtihad. Bagaimana kita mengeluarkan ijtihad ini? Mengeluarkan daripada hukum ini. Harus kita tempatkan di mana. Yang kelima adalah mengetahui usul fikih. Mengetahui usul fikih dalam hal syariat. Mengetahui daripada usul fikih. Juga syariat pelaksanaannya. Selanjutnya mengetahui maksud-maksud syariat. Memahami masyarakat dan adat istiadat tempat dia mengeluarkan ijtihad. Dalam hal seorang mujahid itu harus memahami daripada masyarakat, adat dan istiadat tempat dia mengeluarkan ijtihad itu. Jadi orang mujahid itu harus memahami masyarakat, adat dan istiadat. Jadi tidak sembarangan masyarakatnya. Mungkin cocok di tempat ini, atau masyarakat ini, masyarakat A cocok, masyarakat B tidak cocok. Jadi harus memahami masyarakat, keadaan masyarakatnya. Dan adat dan istiadat. Dan yang terakhir adalah bersifat adil. Seorang yang mujahid itu adalah bersifat adil. Adil maksudnya itu tidak berat sebelah. Ya, adil itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. The right man on the right manship. Tempatkanlah sesuatu pada tempat. Itu dalam hal adil. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk daripada ijtihad. Bentuk-bentuk daripada ijtihad yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama pada suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Ijma adalah kesepakatan dan kebulatan daripada ulama untuk menetapkan suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Syariat itu adalah pelaksanaan ibadah. Dalam hal syariat itu adalah perintah maupun larangan, itu syariat itu. Yang berkaitan dengan tentang syariat. Isi daripada syariat itu adalah perintah dan larangan. Itu pada anak kami. Anak kami lebih mengerti daripada apa itu syariat. Syariat adalah perintah atau larangan. Perintah adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan hal syariat. Yang kedua adalah bentuk ijtihad. Kias. Kias ialah menetapkan hukum atas suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukum dengan melihat kesamaan antara keduanya. Ini dalam hal kias adalah menyamakan. Misalnya, di dalam Al-Quran, kita diharamkan untuk meminum khamar. Innamal khamr. Sesungguhnya khamar itu memabukkan. Yang haram itu, khamar itu adalah haram. Tetapi pada saat ini, bukan minuman saja yang memabukkan. Bukan minuman saja yang memabukkan sekarang ini. Dulu belum ada yang istilahnya narkoba. Belum ada istilahnya yang namanya lem atau daun-daunan. Bapak tidak mengetahui. Tapi dengan daun ini juga memabukkan, maka disebut itu yang memabukkan atau haram atau hamar dalam hal
kias, melihat kesamaan, sama-sama daripada memabukkan. Itulah dalam hal kias, melihat daripada kesamaan antara keduanya, maka dibuat itu sebagai hukumnya sama. Misalnya tadi yang Bapak sebutkan adalah khamar. Sekarang banyak yang bukan sekarang, baik dia jadi jenis daunan, serbuk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah istihab. Istihab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada, yang telah ditetapkan karena adanya suatu dalil yang lain yang mengubah hukumnya. Ini dalam hal hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena adanya suatu hukum. Kemudian ada dalil atau hadis yang sudah diketahui, yang sebelumnya tidak diketahui, tapi ada, maka dirubah hukumnya itu kepada yang lebih tinggi tadi, atau baik dia Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir adalah masalah mursalah, ialah kemaslahatan dan kebaikan yang disungguh-sungguh besar untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Bila dikerjakan akan membawa manfaat dan terhindar daripada keburukan. Nah, itulah dalam hal bentuk-bentuk ijtihad. Jadi anak kami perlu untuk menonton, mendengarkan, melihat daripada video yang saya tayangkan ini dalam hal memahami bentuk-bentuk ijtihad ini. Selanjutnya adalah contoh-contoh daripada ijtihad. Apa saja yang dihasilkan oleh ijtihad ini? Ini hasil daripada ijtihad yang pertama adalah mengikuti hari Natal, hukumnya adalah haram. Itu hasil daripada ijtihad dari anak kami. Bagi kita yang beragama Muslim, diharamkan bagi kita merayakan Natal. Ini bentar lagi nih, untuk mengapakan anak kami, menyebutkan dan juga mengharapkan kepada anak kami, melarang daripada anak kami mengikuti atau merayakan daripada hari Natal bersama umat lain. Bagi umat Islam hukumnya haram. Haram, bagaimana dalam hal haram? Dalam hal haram itu apabila dikerjakan berdosa. Contoh yang kedua daripada ijtihad adalah penggunaan pil atau anti haid demi kesempurnaan ibadah haji. Jadi dalam hal pelaksanaan ibadah haji boleh menggunakan daripada obat atau obat penunda maaf kepada kami, penunda haid boleh dilakukan untuk kesempurnaan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah hasil daripada ijtihad penulisan kitab suci Al-Quran dalam bahasa di luar Arab diperbolehkan selama ada tulisan Arabnya. Maksudnya dalam hal penulisan Al-Quran itu boleh ditulis sesuai dengan bahasa yang sesuai dengan bacaan daripada Al-Quran tersebut, tapi di atasnya harus ada Arab aslinya, Al-Quran aslinya. Berarti anak kami ngerti itu dalam hal penulisan Al-Quran, kitab suci Al-Quran dalam bahasa di luar Arab. Tapi harus ada tulisan Arabnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan vasektomi dan tubektomi termasuk usaha penyembuhan termasuk haram. Dalam hal ini biologi nih.
Bagaimana vasektomi dan teleksoni, anak kami yang mengetahui itu. Jadi anak kami itulah dalam hal contoh-contoh ijtihad hasil daripada ulama kita yang mengetahui dalam hal Al-Quran maupun hadis. Ini yang dihasilkan. Jadi itulah dalam hal materi kita ini, mudah-mudahan anak kami bisa memahami. Dan setelah kita normal belajar di kelas, Bapak jelaskan lagi sekali lagi ini. Karena Bapak belum puas ini dalam hal materi kita ini. Tapi untuk saat ini karena suasananya masih pandemi, Bapak cukupkan sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.